Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal yang sudah saya susun berjudul Analisis Efektivitas Pelatihan Tata Boga terhadap Kualitas Etos dan Motivasi Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja Sukoharjo, yang disusun oleh saya sendiri, Gita Revani Grahatia Dolasaribu, nomor induk mahasiswa 12014180031. Berikut akan saya jelaskan selanjutnya. Pada bagian abstrak, Balai Latihan Kerja adalah salah satu lembaga pelatihan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan bakat kepada angkatan kerja yang diharapkan supaya dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik pelatihan di Balai Latihan Kerja di Sukoharjo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran pelatihan yang diberikan di Balai Latihan Kerja di Sukoharjo, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh keefektifan pelatihan terhadap kemampuan sesudah dan sebelum mengikuti pelatihan, serta faktor apa saja yang bisa menjadi penghambat dan pendukung dalam keefektifan pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Data yang diambil yaitu dari data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama dengan pegawai BLK Sukoharjo, serta peserta pelatihan dan hasil kuesioner. Data sekunder didapat melalui instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data menggunakan model Mills and Haberman yang mencakup penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan terhadap pelatihan tata boga yang dilakukan di BLK Sukoharjo, sehingga bisa menjadi acuan atau panduan dalam keefektifan pelatihan yang akan dilakukan mendatang. Latar belakang penyusunan proposal ini didasari oleh pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk peningkatan kualitasnya di tengah kemajuan dunia. Tantangan di masa depan adalah bagaimana mempersiapkan dengan matang sumber daya manusia yang matang agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan cara peningkatan kualitas pendidikan nasional yang berkualitas, bermutu, dan merata, dan juga disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian sangat dibutuhkan pada berbagai bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan, dan perkembangan teknologi yang semakin mantap. Keberadaan pendidikan nonformal sebagai jawaban dari ketidakpuasan masyarakat dari pendidikan formal yang kurang memenuhi syarat dalam memasuki dunia kerja. Pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal juga membutuhkan biaya yang relatif ringan. Pendidikan dan pelatihan menciptakan manusia yang berkualitas sebagai modal pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Pelatihan dilaksanakan secara resmi oleh negara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat mengurangi masalah ketenagakerjaan, sehingga menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik. Balai Latihan Kerja merupakan salah satu wadah tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau juga ingin mendalami keahlian di bidangnya. Pelatihan Tata Boga merupakan salah satu kejuruan yang ada di BLK Sukoharjo. Pelatihan keterampilan ini diharapkan menjadi suatu solusi pemecahan masalah, mengurangi angka penurunan di Kabupaten Sukoharjo, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan juga lalu, apa saja rumusan masalah yang saya angkat? Terdapat dua rumusan masalah, diantaranya yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan tata boga yang dilakukan di lembaga BLK Sukoharjo. Kemudian yang kedua, apa kendala yang dialami selama pelatihan tata boga yang berlangsung di lembaga BLK Sukoharjo? Tujuan penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas peran dari Balai Latihan Kerja Sukoharjo untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam pelatihan tata boga. Kemudian yang kedua, mengetahui peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam penelitian ini terdapat manfaat praktis yang dirasakan langsung bagi BLK, bagi mahasiswa, dan bagi peneliti. Yang pertama, bagi BLK sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pengetahuan mengenai keefektifan peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja yang menjadi peserta pelatihan di BLK Sukoharjo. Bagi mahasiswa, yaitu menjadi sumber referensi atau pengetahuan tentang pelaksanaan pelatihan tata boga di BLK Sukoharjo. Kemudian bagi peneliti, untuk memahami
Bab 2. Kajian teori. Penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Pustaka yang akan dibahas yaitu mengenai efektivitas, pelatihan, balai latihan kerja, dan motivasi. Satu persatu akan saya bahas. Yang pertama adalah efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Mahmudi tahun 2010 pada halaman 143, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Aspek dari efektivitas terdapat 4, yaitu aspek tugas atau fungsi. Lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya. Begitu juga, suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik. Yang kedua, aspek rencana atau program. Rencana atau program di sini adalah rencana pembelajaran yang terprogram. Jika suatu rencana yang dilaksanakan, maka rencana atau program dikatakan efektif. Kemudian, aspek ketentuan dan peraturan. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik, berarti ketentuan atau aturan yang telah berlaku dilakukan secara efektif. Kemudian yang terakhir, keempat, aspek tujuan atau kondisi ideal. Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik dan pengajar. Yang kedua, pelatihan. Pengertian pelatihan menurut Widodo pada tahun 2016 pada halaman 82, pelatihan merupakan suatu serangkaian kegiatan individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Tujuan dari pelatihan yaitu yang pertama, memaksimalkan keahlian peserta pelatihan. Yang kedua, mengurangi waktu belajar. Yang ketiga, memecahkan masalah operasional. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Metode pelatihan terdapat 2, yaitu metode off-the-job training atau latihan di luar bekerja, dan metode on-the-job training, latihan sambil bekerja. Yang ketiga, balai latihan kerja. Pengertian balai kerja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai latihan kerja atau BLK adalah gedung yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan menambah keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Tujuan balai latihan kerja sebagai sarana pelatihan bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus, mewadahi interaksi antar sesama peserta pelatihan dan pengajar yang turut menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang siap pakai, mengembangkan kembali lembaga balai latihan kerja yang perannya selama ini tidak terlalu diperhatikan dan terbengkalai, mengembangkan sumber daya manusia bagi masyarakat Indonesia umumnya dan di daerah Sukoharjo pada khususnya, untuk meningkatkan kemampuan di bidang ketenagakerjaan sehingga menghasilkan tenaga. Yang keempat, motivasi. Pengertian motivasi menurut Anwar Prabu pada tahun 2011, halaman 94, motivasi merupakan kondisi jiwa yang mendorong seseorang dalam mencapai prestasinya secara maksimal. Tujuan dari motivasi terdapat 6, yaitu yang pertama, mendorong gairah dan semangat kinerja karyawan. Yang keenam, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan kerja perusahaan. Yang kelima, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Dan keenam, menciptakan dan meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Dalam kerangka pemikiran, pelatihan dan motivasi mempengaruhi terhadap prestasi kerja karyawan. Pelatihan apa saja aspek-aspeknya? Menurut Gary Dessler pada tahun 2011, halaman 244, pelatihan terdapat instruktur, peserta pelatihan, metode materi, dan tujuan pelatihan. Kemudian motivasi. Menurut MC Selen dalam Anwar, motivasi terdapat kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan, sehingga akan berpengaruh pada prestasi kerja. Menurut Bernardin dan Russell dalam Sutrisno, aspek-aspeknya yaitu hasil kerja, pengetahuan pekerjaan, inisiatif, kecekatan mental, sikap, dan disiplin waktu serta absensi.
Hipotesis, terdapat hipotesis stimulan dan hipotesis parsial. Hipotesis stimulan terdapat pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap prestasi kerja peserta pelatihan. Kemudian, hipotesis parsial, terdapat pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja peserta pelatihan dan terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja peserta pelatihan. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian atau field research, di mana penelitian datang ke lapangan untuk mengadakan pengamatan sesuai fenomena dengan keadaan alamiah. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tentang analisis efektivitas pelatihan tata boga terhadap kualitas etos dan motivasi tenaga kerja dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Sukoharjo. Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021. Sumber data penelitian terdapat dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara dan pengambilan data yang mendalam pada para informal. Sedangkan pada sumber data penelitian sekunder, pengumpulan informasi yang sebelumnya pernah terekam berupa foto, statistik, dan sumber data tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu adalah teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang berkaitan. Kemudian observasi dengan mengunjungi tempat pelatihan yang akan dilakukan penelitian. Kemudian dokumentasi yaitu berupa data-data yang telah terdapat sebelumnya pada Balai Latihan Kerja yang akan saya teliti. Teknik analisis data dalam penelitian yang saya buat yaitu menggunakan model Mills dan Haberman yang mencakup pengumpulan data, kemudian penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut adalah pemaparan proposal yang telah saya buat sepenuhnya dengan hati dan pikiran saya. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dan perlu dibenahi, semoga menjadikan hal yang bermanfaat bagi saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.